kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini dalam situasi apapun. Firman Tuhan akan datang kepadamu hari ini, dan karena itu teduhkan hatimu. Mari kita siapkan diri kita sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Nah saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami dan yang memberkati kami di hari-hari yang sudah kami lewati, termasuk hari ini Engkau adakan bagi kami. Dan karena itu kami mengucap syukur sebelum kami masuki hari ini dengan seluruh tanggung jawab kerja kami mau datang kepada Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ini ayat hafalan, sekaligus juga ayat yang membuat saya begitu terpikat pada ajaran keselamatan menurut iman Kristen. Dikatakan begini di Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ingatlah bahwa keselamatan adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti dari pihak Allah, dan karena itu Tuhan mau kita memiliki kepastian itu. Keselamatan hidup kekal masuk surga jangan mudah-mudahan, harus dipastikan dari sekarang. Karena itu saya katakan lagi bahwa keselamatan adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Hanya rencana Allah dan bukan rencana-rencana lain yang dapat menyelamatkan jiwa kita yang terhilang serta menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Memang saudara, banyak jalan menuju Roma, ya kan? Tetapi bagi saya hanya ada satu jalan yang bisa memimpin kita kepada Allah. Jalan keselamatan Allah itu adalah melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ada 3 tahapan dari rangkaian rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Yang pertama, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Ia membuang jauh semua dosa dan pelanggaran kita serta menjauhkan kita dari maut yang merupakan upah dosa. Upah dosa adalah maut, ya, Saudara. Ibrani pasalnya yang ke-9 26 berkata, "Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya." Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya pergi ke surga kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Kita diperdamaikan dengan Allah dan dilayakkan untuk datang kepadanya serta layak memanggil Dia sebagai Bapa. Ibrani pasal 9 ayat 24 dan 25,
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Bilang amin dong. Nah saudara, di Ibrani pasal 9 ayat 28 dituliskan begini, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, tidakkah hal ini hebat dan luar biasa? Haleluya. Bahkan untuk kita, orang yang terhilang karena dosa sekalipun, Allah tetap mengasihi kita. Amin. Iya, kita orang berdosa yang terhilang ini, Allah tetap mengasihi kita. Bagi Allah, saudara, pertobatan orang berdosa sangat penting, sehingga ia berfirman di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 dan 31, di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk memanggil orang yang benar agar masuk ke dalam pertobatan, tetapi juga orang berdosa. Dan Rasul Paulus berkata, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Padahal dia tidak melakukan dosa menurut keyakinan lamanya. Bahkan dia membunuh orang Kristen, ya, dianggapnya sebagai beribadah. Lah, saudaraku yang kekasih. Maka itu saudaraku yang kekasih, pertobatan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab memang di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami dengar firman Tuhan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Engkau. Nama yang diberikan kepada manusia yaitu Yesus Kristus, yang oleh nama itu kami semua dapat diselamatkan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, semua orang yang sedang mengikuti ibadah ini, yang sedang mengikuti tayangan ini saat teduh di pagi hari ini. Tuhan berkati, kalau mereka sakit sembuhkan, kalau mereka letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Kalau mereka ada dalam kebimbangan, Tuhan tetapkan ada damai sejahtera memerintah dalam hati dan hidup mereka. Hari ini kami butuh penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan hari ini kami rindukan supaya setiap pekerjaan kami akan maksimal dan membawa hasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga,